Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para donatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari pengurus Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, YPM At-Tauhid akan memberikan laporan-laporan tentang perkembangan dari donasi-donasi yang telah Anda salurkan ke YPM At-Tauhid ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat lokasi-lokasi yang sudah mulai dibuldoser ya, sudah mulai dibego, sudah mulai diratakan. Di sini adalah jalan yang akan kita buat jalan. Kemudian di bawah sini ini akan kita bangun masjid. Dan juga mungkin ruang serbaguna, ruang pertemuan serbaguna yang dimana kita kalau mengadakan acara-acara bisa kita lakukan di sini. Dan kemudian di atas sini kalau kita bisa melihat, di sini nanti akan kita bangun gedung-gedung pondok pesantrennya, gedung-gedung pendidikannya. Ini di atas sini, terus sampai ke sana, ke ujung sana, yang saat ini tidak tampak karena ada di balik bukit itu. Itu insya Allah akan kita bangun pondok-pondok pesantren, bangunan-bangunan pondok pesantren hingga ke jalan raya sana. Lokasi jalan raya sana nanti akan Anda lihat di dalam video kami, jalan raya di mana pintu gerbangnya itu langsung menuju ke jalan raya. Dan ke arah sana, kalau saudaraku sekalian melihat sana, yang belum kami bego sana, belum kami bulldozer di sana, insya Allah akan kami bulldozer, akan kami buat jalan juga di sana. Karena di sebelah sana pun akan ada bangunan-bangunannya juga. Salah satunya adalah akan kita buat villa untuk kaum muslimin yang akan kami bangun seperti sebuah miniatur kampung muslimin seperti itu. Jadi hanya orang kaum muslimin aja yang ada di sana, kita buat villa khusus seperti itu. Dan insya Allah di sekitar sini itu adalah kawasan-kawasan wisata. Kalau kita lihat di bawah sini, kalau kita mendengar suara gemericik air di bawah sana, itu ada sungai yang tidak pernah kering di situ. Di situ nanti insya Allah lokasi-lokasi sekitar sini nanti insya Allah akan dibuat tempat-tempat seperti tempat wisata insya Allah. Jadi kita di lokasi-lokasi yang dekat lokasi dengan wisata. Jadi para jamaah sekalian, para donatur sekalian, misalnya ada yang punya keinginan juga untuk membeli villa yang dibangun oleh YPM At-Tauhid sebagai miniatur perkampungan muslim yang ada di sana, kami persilahkan menghubungi kami, para pengurus YPM At-Tauhid. Salah satunya bisa yang Anda kenal, yang Anda tahu, yang nomor kontaknya mungkin tertera nanti di dalam video kami, silahkan Anda kontak di situ. Insya Allah akan kami bangun beberapa villa di sana. Karena daerah sini adalah daerah wisata, insya Allah. Selain akan kita buat pusat pendidikan bagi para mu'alaf, pusat pendidikan bagi anak-anak untuk diberikan pengetahuan-pengetahuan ilmu mengenai masalah keislaman, kita akan juga membangun nanti insya Allah BLK di sini. Di salah satu bagian tanah kami yang sudah kami bebaskan, yaitu 2 hektar, baru 2 hektar, ini insya Allah salah satunya akan kami buat gedung untuk BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi orang-orang yang lulus dari sini, pondok sini, anak-anak yang lulus dari pondok sini, dia juga punya keterampilan kerja. Bukan hanya sekedar ilmu agama saja, punya keterampilan kerja. Jadi pada saat dia terjun ke masyarakat, dia sudah siap. Siap secara keilmuan agamanya, juga siap secara keilmuan duniawinya. Jadi insya Allah mereka sebagai masyarakat yang siap untuk diterjunkan ke masyarakat lagi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang bisa kami laporkan. Jangan lupa terus lakukan donasi-donasi Anda, salurkan donasi-donasi Anda terbaik kepada YPM At-Tauhid, karena insya Allah YPM akan membebaskan tanah yang akan lebih luas lagi. Benar-benar akan dijadikan mungkin seperti miniatur perkampungan muslim. Akan kami bangun juga insya Allah pesantren-pesantren yang lebih luas. Akan kami bangun juga BLK-BLK yang lebih lengkap lagi insya Allah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, selalu dukung kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kembali dengan saya Agustan dan tentunya YPM At-Tauhid ya. Pada siang hari ini saya berada di lokasi dan ini sebagai
progres kami YPM At-Tauhid atas sedekah infak sedekah saudara yang terbaik yang telah saudara berikan kepada YPM At-Tauhid. Dan saudara bisa lihat, nah ini jalan yang dibuat. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai progres yayasan kepada seluruh donatur yang dirahmati oleh Allah tentunya, ya. Ini seluruh fasilitas nantinya yang ada, ya. Saudara bisa lihat ini, nah, sampai ke sana, ya, sampai ke sana, bisa di-shot Pak ke sana. Nah, ini nanti sebagian fasumnya, ya, sebagian fasilitas umum yang akan dibuat di sini. Ada masjid, ada taman di ujung sana, dan tentunya jalan ini sampai ke bawah sana, ya, sampai ke bawah sana. Jadi sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, segala apa yang saudara telah infakkan kepada kami berterima kasih, dan insya Allah Allah yang membalasnya, dan Allah pasti membalas setiap kebajikan antum sekalian. Jadi sekali lagi ini progresnya, ya. Terus persiapkan infak sedekah saudara yang terbaik agar cita-cita kami untuk mewujudkan YPM At-Tauhid ini boleh terwujud, ya. Mulai dari sekolahan dan tentunya pembinaan-pembinaan yang lain, ya. Jangan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan perlindungannya kita bisa berjumpa kembali di acara Bincang Mu'alaf di channel kesayangan kita, yaitu channel Geraha Mu'alaf. Masya Allah, hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan tamu istimewa, ya, yaitu Dr. Gigi Karissa Grani. Masya Allah. Saya sebenarnya sudah cukup lama berkomunikasi dengan Dr. Gigi Karissa untuk bincang-bincang mualaf di channel Geraha Mualaf. Namun karena satu dan lain hal, Dr. Gigi Karissa baru bisa berkesempatan pada hari ini. Masya Allah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Ini mungkin bukan kesaksian yang sudah mungkin para pemirsa dengar, ya, di channel-channel lain. Nanti kita ngobrol aja mengenai berbagai hal di dalam Islam. Bagaimana indahnya kita menjalankan agama dan syariat Islam, ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang mungkin ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya dan juga untuk wakaf di tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, dapat mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan bisa mengirimkan bukti transfer ke nomor handphone 081232802080. Baiklah, kalau begitu tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan segera menyapa Dr. Gigi Karissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Dokter Gigi. Saya manggilnya dokter atau Karissa atau Grani atau apa nih? Apa aja? Ica ya, kalau nggak salah Ica ya, panggilan lebih Ica sering ya. dipanggil Ica. Masya Allah ya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ngobrol nih di satu frame ya. Iya. Kalau nggak salah 2 bulan ya kalau nggak kita komunikasi ya. Iya kok. Ada berturut-turut yang papa meninggal ya kok. Oh iya ya, benar, dari benar, itu. ya. Ada mama juga sempat sakit. sakit ya. Oh iya. Iya. Tapi bukan karena udah jadi artis ngetop nih ya. Bukan artis. Bukan artis. Baik.
tadi kan saya bilang mungkin para pemirsa udah banyak denger ya, udah banyak nonton. Yang nonton udah jutaan, Masya Allah. Udah banyak yang tahu mungkin kisahnya Dr. Gigi Karissa ya, atau panggil akrabnya Ica. Bagaimana dulu Ica sempat mengalami beberapa hal yang mungkin kurang mengenakan gitu ya, sampai akhirnya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau boleh sedikit aja ya, mungkin kita flashback nih ya. Yeah. Kalau nggak salah dengar kan dulu kan Ica pernah cerita hidayahnya itu datang melalui corona gitu ya. Yeah. Nah, bener ya? Yeah. Jadi karena apa? Karena nutup muka dan cuci tangan gitu. Betul, Kurang lebih gitu. iya. Terus nggak ganti nama gitu. Jadi corona. Jadi corona. Jadi corona gerani gitu. Corona. Enggak ya? Oh, Masya Allah. Jadi karena apa namanya? Sesuatu yang sudah ada di dalam Islam, kemudian Ica melihat atau mengamati begitu ya. Iya. Kok sepertinya kok ada kayak semacam kesamaan atau cocok gitu ya. Betul. Kira-kira gimana, coba bisa cerita dikit nggak? Iya, jadi waktu itu nggak sengaja sih ya, kok ngelihat ada perempuan pakai niqab gitu. Tiba-tiba ya mungkin hari itu Allah bukakan ya mata, telinga, hati gitu ya. Iya, Bisa kok mengaitkannya itu dengan kok kita sekarang kayak mereka ya, disuruh pakai masker kemana-mana, nggak boleh salaman dulu kan. Dulu kan mikirnya ya, lebay banget sih, emang kalau salaman jadi naksir gitu kan, mikir gitu ya kok dulu ya, gitu kan, mikir gitu kok gitu. Terus apa? Iya ya, kok yang diajarkan udah berabad-abad lalu kan di mereka gitu, kok sekarang malah kita dipaksa seperti itu gitu. Betul. Jadi saat itu tuh mulai tertarik lah untuk mempelajari manfaat dari wudhu, gerakan sholat, tapi masih dari sisi secara kesehatan, belum mikirin fadilahnya lah, hikmah-hikmahnya tuh belum gitu. Nah dari situ manfaat, kenapa ya puasa sunnah itu Senin dan Kamis gitu dan sebagainya sih. Mulai dari situ terus makin kagum lah ya sama Islam, kok Masya Allah gitu ya, dengan sains, dengan ilmu pengetahuan juga masuk gitu kan. Bukan hal yang berbeda gitu, iman tersendiri, logika tersendiri gitu. Ini nyambung gitu ya, antara iya. agama dan sains ya. Betul. Terus waktu itu Ica belajarnya sendiri atau ada guru yang membimbing atau gimana? Waktu itu sebelum syahadat itu dan sesudah syahadat ya, itu karena kan masih Enggak, sebelum menjemput hidayah itu sendiri kok, belajar sendiri ya? Karena kan masih sembunyi-sembunyi ya. Oh iya. Pikirnya kalau sampai ketahuan itu kan gempar lah, bisa bahaya gitu. Oh. Jadi sendiri, ya ngulik-ngulik sendiri lah gitu. Ngulik-ngulik sendiri. Oh sama sama saya juga ngulik-ngulik sendiri. Iya. Berapa lama tuh kira-kira prosesnya? 2 minggu kok. Cepet banget Cepat ya? ya? Nah, semua orang bilangnya cepat itu. Tapi buat saya itu lama kok. Oh gitu ya? Lama. Karena di saat yang bersamaan itu saya jadinya malah nggak beribadah sama sekali. Jadi yang lamanya pun karena sudah ragu, itu nggak saya lakukan. Even mau doa makan, doa keluar rumah yang kayaknya udah refleks ya, kita otomatis kan pasti nyebut gitu. Itu enggak gitu. Jadi untuk orang yang biasanya ibadah, yang apa-apa berdoa gitu, tiba-tiba enggak, 2 minggu tuh nyiksa banget kok. Kayak kosong gitu ya? Kosong, terus kayak nggak pede ya, khawatir gitu kan, mau di jalan nanti tau mati gimana gitu kan. Terus atau di kerjaan ada salah gitu kan, gitu sih. Tapi Masya Allah ya, 2 minggu tuh, ya kalau mungkin buat orang outsider ngelihat itu cepet sekali. Banget, iya. Saya 7 tahun. Iya. Saya 7 tahun tapi dalam arti bukan intensif gitu sih enggak ya. Iya. Maksudnya bukan terus menerus gitu sih enggak. Tetapi kurun waktu 7 tahun itu saya waktu itu sempet tertahan karena saya mengamati agama itu dari pelakunya, bukan dari ajarannya. Betul. Itu yang sering terjadi kan. Betul. Banyak teman-teman mualaf juga begitu, tertahan masuk atau ke dalam Islam itu karena bandingkan pelakunya. dengan itu ya. Sebenarnya kita tidak boleh gitu ya, melihat dari pelakunya, tapi kita harus melihat dari ajaran murninya. Betul. Masalah dia melakukan atau tidak itu kan urusan dia. Iya. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah sekarang kan alhamdulillah nih, Ica ini kan sudah menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kira-kira kalau menurut Ica ini sekarang pandangannya nih ya, Ica ini masuk Islam atau kembali ke Islam? Nah, kira-kira gimana Pak?
kira-kira? Dulu Ica berpikir Ica tuh jadi masuk Islam ya. Masuk Islam. Tapi ternyata pas setelah belajar, ternyata kan memang setiap bayi itu fitrahnya itu Masya lahir Allah, sebagai Islam ya. itu Jadi dia. bukan convert tapi revert itu Revert, tadi ya, makanya. betul. Tadi sempat juga, oh kok aneh ya dibilang kembali ke Islam kan nggak pernah Ya. jadi Islam gitu. Ternyata pas dipelajari, oh ya ampun bahkan Islam tuh agama para nabi dan rasul Betul. gitu. Mungkin bukan agama secara syariat, Betul. ya, tetapi kata Muslim itu Ketauhidannya sendiri, itu ya, Pak. secara akidah itu adalah Muslim, gitu Iya, kan? iya. Syariatnya dari mungkin Nabi Adam alaihissalam, diteruskan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya sampai Nabi Iya. Isa alaihissalam disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sekarang sudah mempelajari Islam, kita tahu atau kita sekarang baru sadar bahwa ternyata agama itu cuma satu. gitu Iya. ya. Masya Jadi kalau udah istilah-istilah seperti kayak convert, rasanya kurang pas ya. kurang pas. Kalau orang bilang convert berarti itu orang yang mungkin belum paham Islam secara menyeluruh gitu ya. Betul, betul. Secara intinya gitu Iya, ya. Nah, iya, iya. nah, terus dengan istilahnya kita kembali ke Islam, sekarang kan kita harus menjalankan syariat Islam gitu kan. Nah, menurut Ica syariat Islam kira-kira bagaimana? Apakah berat, apakah enteng atau apakah bagaimana Iya, kira-kira? iya. Kalau sama juga kok itu. Kalau kita lihatnya dari permukaan, dari luar, dari jauh gitu ya, kesannya kok kayak ribet banget, banyak banget gitu kan. Nah, tapi balik lagi gitu. Ica mikirnya kayak misalnya lah, taruhlah orang tua kita gitu ya, ibu kita gitu. Kalau kita mungkin tanda kutip ya agak bawel-bawel dikit, Iya. cerewet dikit, nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu. Tapi kan itu bukan berarti ibu kita itu nggak sayang sama kita gitu kan, atau mau nyusahin kita gitu. Tapi adalah karena beliau sayang sama kita. Iya, Termasuk betul. juga di dalam Islam ini, masya Allahnya gitu ya, dalam ayat Quran Al-Maidah ayat 6 kalau nggak salah dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tuh enggak hendak menyulitkan kamu, Iya. tapi justru karena Allah ingin membersihkan kita, Iya. ingin apa namanya membuat apa ya, menambah nikmat kita gitu, supaya kamu bersyukur gitu. Jadi Betul. tadinya yang di pandangan Ica, orang Islam ini kok kayak fokusnya cari pahala gitu ya, kayak anak kecil Seolah-olah banget, gitu ya. iya kayak Seolah-olah. iya seolah-olah Iya. kayak anak kecil banget ya, Iya. maunya dikasih hadiah kayak gitu. Ternyata enggak, ternyata yaitu tadi dengan syariat itu adalah karena kita mau bersyukur gitu. Bahkan kan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, bahkan ada yang sudah dijamin masuk surga pun gitu ya. Iya. Itu masih dengan segenap hatinya gitu ya. Sholat sampai Rasulullah ditanya, kok Rasulullah masih begitu semangatnya sih? Bukankah saya boleh bersyukur gitu kan ya dengan janji itu gitu. Ternyata Masya Allah gitu. Jadi dari situ mengubah gitu ya. Tadi saya selalu gini, kalau lakukan amalan ini saya ingat-ingat pahalanya ini, keutamaan fadilahnya ini lama-lama ini awal-awalnya begitu kok. Iya, iya. Awal motivasinya tuh Jadi itu kayak orang terus. bisnis gitu ya. Awal motivasinya tuh, oh kalau ini harus tahajud, kalau ini mau dapat rezeki baca surat ini gini. Sampai akhirnya saya temukan ayat itu, semuanya itu syariat dan sebagainya itu adalah untuk kita lebih makin bersyukur gitu sama Allah. Betul. Bentuk rasa syukur kita sama Allah itu sih yang Betul. cerasan. Jadi syariat itu jadi nggak rasa berat ya, alhamdulillah Betul. gitu. Alhamdulillah. Ya malah jadinya kayaknya nih kalau rasanya tuh kayak mau ngapain aja ya udah tinggal tengok aja, di Islam tuh gimana semua udah lengkap ada kan, nggak perlu kita pakai ditafsirkan lagi atau gimana lagi. Udah mau apa ini jalannya, ini petunjuknya semua udah ada gitu ya, manual booknya gitu. Jadi owner's manualnya komplit gitu. Malah iya ternyata Ya, komplit gitu. ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan juga, kan manusia dan jin tidak diciptakan hanya untuk menyembah Allah Betul. Subhanahu wa Ta'ala atau beribadah kepada Allah Beribadah. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kitanya beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allahnya yang perlu, Iya kan kitanya yang perlu malah. betul. Contoh kayak sholat ya. Iya Pernah nggak mikirin kenapa sholat harus begini? Kenapa subuh harus 2 rakaat? Kenapa subuh harus 4 rakaat? Pernah nanya begitu pasti? Iya, ya? iya, Pasti kan? Terus kenapa subuh kok jamnya jam segitu? Iya, iya. Zuhur kenapa pas matahari di atas kepala Iya. gitu? Maghrib kenapa pas matahari terbenam? geser-geser lagi tiap hari kadang Ya oke bisa geser-geser gitu. tapi kan nanti pada Iya, akhirnya balik iya, lagi. iya, iya. Pernah nggak terpikir begitu? Iya kok. Ada tanya-tanya sama guru-gurunya mungkin? Waktu itu Ica ini malah justru kayak pergumulan batin gitu ya.
waktu justru sebelum Ica bersyahadat. Jadi Ica mikir, kenapa zikir tuh harus ada hitung-hitungannya? Kan Ica pernah dengar 100 kali, 3 kali, apa gitu-gitu kan kok. Gitu. Terus emang kalau kurang dikit kenapa? Atau gimana? Diskon. Ya, atau gimana gitu kan. Terus ya gitu, terus tapi kayak di hati gitu ya, kayak tanya jawab gitu ya sama Allah, kayak bukankah bumi ini juga berputar, bergerak, semua tuh ada hitung-hitungannya semua. Ketika geser meleset 1 derajat aja misalnya, atau 1 detik aja geser gitu, nah itu berantakan ini alam semesta ini gitu. Jadi semua ukuran itu yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi waktu saat itu sekalipun Ica belum menemukan jawaban yang tepat banget gitu ya, tapi di situ udah istilahnya udah prasangka baik aja bahwa ini semua itu Masya Allah udah Allah telan dulu lah. Iya, telan dulu gitu lah. Kalau ini udah yang pasti untuk mendatangkan kemaslahatan dunia akhirat lah gitu. Justru kan kalau seperti tadi saya bilang, misalnya dulu waktu saya juga baru-baru kembali ke Islam, saya juga banyak nanya Pak Ustadz, kenapa sih sholat itu masih jam segitu gitu? Terus kenapa kalau subuh kok 2 rakaat gitu, kalau zuhur kenapa 4 rakaat gitu? Ternyata kalau kita misalnya telaah gitu, kita misalnya belajar sains sedikit lah misalnya. Pernah dengar kata spektrum kan? Iya. Perubahan cahaya alam. Kalau di fotografi mungkin bisa familiar lah ya. Ternyata di setiap perubahan alam, cahaya alam itu, kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat, itu sangat berpengaruh pada otak kita. Masya Allah. Ternyata, itu yang saya pelajarin. Kalau kita lagi sujud, otomatis kan darah dan oksigen terpompa lebih lancar kan ke otak kan? Karena kepala kita di bawah jantung rendah, gitu kan? Iya, betul. Ya bukan sujud misalnya 2 jam sih enggak, tapi gerakan sujudnya itu kan membuat otak kita lebih fresh dengan darah dan oksigen yang masuk lebih banyak dan lebih cepat. Betul. Itu ternyata pengaruhnya di situ. Jadi kenapa manusia diperintahkan sholat? Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mau sholat nggak sholat, Allahnya tetap Allahu Akbar kok. Betul. Yang butuh manusianya gitu kan. Iya, kemuliaannya nggak berkurang sedikit pun ya. Allahu Akbar tetap Allahu Akbar, cuma manusianya yang butuh gitu. Betul. Dengan kita sujud, dengan kita sholat, hati kita yang jelas tenang. Betul. Kan? Otak mungkin jadi lebih kreatif. Ya. Gerakan badan itu juga berpengaruh kepada tulang-tulang kita. Iya, betul. Peregangan. Pasti tahu refleksi kan ya? Iya. Kalau kita lagi sholat, itu ada semacam gerakan-gerakan yang ternyata kita sedang merefleksi diri kita sendiri. Betul. Terutama di tahiyatul akhir. Iya, betul. Di rakaat terakhir. Tumitnya ke ini kok. Semua saraf sebenarnya kan ada di kaki. Iya. Kenapa kok jari kita harus menghadap ke Ka'bah juga, tepuk gitu ya? Sayang sebenarnya kalau orang duduk di antara 2 sujud, dia kakinya ke belakang semua. Betul. Harusnya ada sebelah kanannya. Betul. Pada waktu rakaat terakhir, itu telapak kaki kiri kita kan diinjak dengan tulang betis kita kan. Betul. Itu sebenarnya semacam kayak refleksi sebenarnya. Iya. Jadi yang butuh sholat itu kan siapa? Manusia. Betul. Kan? Terus bagaimana kok kenapa sholat zuhur pas matahari di atas kepala kita? Nah itu juga termasuk perubahan cahaya alam. Begitu maghrib juga, isya juga. Iya. Jadi semuanya yang tahu jam-jamnya itu ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma suruh ngikutin gitu kan. Iya, betul. Nah, cuman pernah ngerasain nggak? Aduh, malas amat sih orang lagi tidur pulas-pulas suruh sholat gitu pagi-pagi gitu ya. Pernah ngerasain begitu-gitu? Enggak sih, belum. Karena kan waktu yang dulu kan juga kita ada saat teduh ya kok. Oh iya. Ya, jamnya kan mirip. Sama, ya. Sama. Cuman memang tadi itu kok yang gerakan sholat itu kan awal-awal mungkin gerakan sholat kan belum sempurna juga ya. Karena kan dari YouTube itu belum lihat gitu. Kemudian tadi sama ternyata yang sempurna kan yang duduk tahiyatnya gitu. Seperti itu terus di akhir begitu. Itu kok waktu kalau kita mungkin kalau yang sudah muslim dari lahir mungkin udah biasa ya kakinya udah kaktok-kaktok ya. Untuk kita yang belum biasa kok waktu itu saya kenapa orang kayak gampang banget, saya kok kayak sakit banget gitu. Bener kalau Doni bilang kayak refleksi karena saya rasakan itu kok. Jadi rasanya waktu mau sempurna banget tuh waktu di awal aduh sakit kayak nggak kuat lama gitu. Pernah jatuh nggak di rakaat terakhir? Sempat juga kalau nggak jegleknya pokoknya gitu. Iya. Bener kok. Tapi ketika udah mulai biasa, oh iya ya, emang udah gitu. Jadi kalau gerakan-gerakan sholat itu kita laksanakan dengan sempurna, dengan sempurna, itu kita seperti sedang kayak orang yoga tau gak sih? Iya, betul. Gitu kan, pada waktu ruku ya, nggak cuma punggung atau pinggang aja yang terasa tertarik jadi semua, mulai tulang paha dan gitu ya. Nah, Masya Allah, jadi hikmahnya kan semuanya sebenarnya untuk kita. Iya.
kenapa kita diperintahkan sholat, yaitu untuk kita, untuk kebaikan kita. Bahkan saya pernah baca, kalau manusia sering melakukan gerakan sholat, terutama pada waktu jam sepertiga malam yang terakhir, ya dalam hal ini tahajud, itu manfaatnya luar biasa. Itu bisa menjadi terapi juga katanya. Katanya ya. Mungkin ya. Alhamdulillah sih saya belum pernah sakit yang bagaimana yang harus butuh terapi seperti itu. Tapi saya pernah dengar begitu. Nah, kalau kira-kira kalau menurut Ica, sholat-sholat itu kan ada yang fardu gitu ya, ada yang sunnah. Gitu. Gimana? Udah menjalankan yang sunnah belum sholat-sholat? Iya, alhamdulillah gitu ya. Ica berusaha menjaga yang sunnah itu seperti fardu gitu kalau bisa dibilang. Masya Allah. Karena kenapa? Karena sebenarnya sih berawal dari Ica nggak pede dengan yang fardu yang Ica lakukan. Kan katanya yang sunnah itu menyempurnakan fardu kita gitu kan kok. Jadi Ica kadang waktu baru belajar sholat itu juga mikirnya ini tadi ucapannya bener apa enggak gitu kan, gerakannya sempurna apa enggak gitu. Jadi Ica ya udah ditambahinlah dengan sunnah-sunnahnya itu gitu. Apa? Untuk nutupin celah-celah gitu iya, ya. berharapnya begitu gitu kok gitu. Terus juga emang itu kan untuk bentuk habit juga sih sebenarnya gitu ya. Sampai udah nggak berpikir bahwa tahajud nih karena Ica mau punya sesuatu, nanti katanya kalau tahajud bisa Allah promosiin gitu-gitu ya kok. Atau nanti kalau duha nanti rezekinya banyak gitu. Jadi nggak gitu lagi mikirnya, lebih kayak kebutuhan sih. Ini udah menanti-nanti gitu ya. Oh, jam 9 jam 10 udah jangan sampai ketinggalan duhanya gitu ya. Atau tadi habis Isya kalau bisa tidurnya lebih awal deh supaya pas tahajudnya tuh enak ya, nggak sambil nguap-nguap gitu. Gitu. Iya. Rawatibnya? Iya, rawatibnya alhamdulillah ya kalau ini. Jadi ya kita gini ya. Kita kan melihat hadis-hadis yang berbicara mengenai sholat sunnah itu kan banyak. Ya, mengenai sholat tahajud, mengenai sholat duha, mengenai rawatib ya, qobliyah, ba'diyahnya. Itu Masya Allah kalau kita, itu hanya buat motivasi gitu ya. Kita yakin bahwa yang namanya hadis yang sahih, ini pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, insya Allah lah kita nggak usah mikirin hadiahnya, kita mikirin buat kita sendiri dulu lah di dunia gitu ya. Kalau kita mikirin itunya mungkin masih kejauhan lah gitu ya. Tapi Masya Allah dengan menjaga rawatib kita, insya Allah Allah sudah janjikan udah punya kapling sama. Betul. Bukan kapling doang, rumah malah ya. Iya, Masya Allah. Jadi kita nggak usah KPR gitu. Jadi kita nyicilnya malah lewat rawatib gitu ya. Tahajud begitu juga. Masya Allah, jadi dengan duha misalnya kita nanti bisa istilahnya ya rezeki dari pintu rezekinya kita bisa dibuka dari yang tidak terduga gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi dengan hal-hal seperti itu sebenarnya kita tuh sudah motivasinya tuh udah sangat tinggi. Iya, betul. Ngerasain mungkin begitu ya. Betul. Nah, kalau mualaf ketemu mualaf nyambung ngomong. Iya kan? Artinya gini, kalau ya ini kita bicara sedikit ya di dalam akidah kita. Alhamdulillah dengan kita kembali kepada Islam, kita hanya menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan Sang Pencipta gitu kan. Satu-satunya, tidak ada duanya gitu. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah berakidah yang seperti itu, ada perasaan bagaimana Ica waktu itu pas baru masuk, pas baru menjalankan Islam gitu. Dulu mungkin begini, sekarang begini gitu, ada perbedaan begitu gimana? Jadi sebenarnya waktu Ica refer ke Islam ini tuh rasanya ini yang menjawab Ica kemarin. Sebenarnya Ica dari dulu tuh juga banyak pertanyaan kok sebenarnya gitu ya. Jadi waktu masuk Islam tuh justru kayak ya udah ternyata ini yang benar gitu. Makanya kenapa mungkin kalau orang berpikir kok 2 minggu cepet banget, karena Ica kayak udah langsung ketemu itunya tauhidnya gitu ya? Itu tuh kok. Udah cuma satu itu aja yang bahwa ini Allah yang betul, yang satu-satunya gitu ya, yang nggak boleh ada sekutunya sama sekali. Itu udah jadi satu itu aja udah bikin kekuatan untuk istilahnya sampai ya tadi siap sebatang kara dan lain-lain itu tadinya kok itu. Gitu. Jadi ya yang namanya pencipta tuh yang nggak bisa dilihat pakai mata gitu ya, pakai mata manusia gitu. Betul. Artinya gini ya, satu-satunya tidak ada duanya. Sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit ya, ini kan mungkin karena yang saya pelajarin ya. Sebenarnya Allah menurunkan agama itu kan ini kalau menurut pemahaman saya.
Kalau nanti ada yang mau dikoreksi silakan. Ini saya yang belajar nih kok. Jadi kalau menurut pemahaman saya, setelah saya belajar Islam, ternyata Allah menurunkan agama itu hanya satu sebenarnya. Ya hanya agama Islam itu aja. Ya. Cuman mungkin dalam perjalanannya bagaimana dulu ada pengikut-pengikut nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, kemudian jadi menimbulkan kepercayaan dan atau mungkin agama yang disebut berbeda gitu ya. Itu kan perjalanan karena adanya pemikiran agama. Ya. Bukan karena agama itu sendiri gitu. Ya. Kalau agamanya cuma satu gitu. Ya. Nah, cuman karena ada pemikiran agama jadi gini, ada pemikiran agama lain jadi begini. Saya nggak bicara yang mana-mana nih. Ya. Tetapi dalam arti pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam Ya. sampai Nabi Isa al-Masih sampai kemudian Nabi Muhammad SAW semuanya sama. Ya, tauhid. La ilaha illallah. Ya. Betul kan? Ya. Perkara nanti ada yang bagaimana itu oke lah, itu Ya. mungkin ada yang mempercayai seperti itu ya. Tetapi kan benang merahnya ada nih. Ya. Sama semua pesannya. Ya. Jadi kalau boleh dibilang kan banyak nabi satu pesan. Ya. Betul ya? Betul. Nah, jadi kalau dengan begitu alhamdulillah saya yakin Ica pasti merasa pada waktu baru-baru menjalankan syariat agama Islam pasti merasa plong gitu, benar nggak? Ya. Ini. Betul kan? Ya, betul. Plong kan? Ya, Jadi ya. seolah-olah alhamdulillah saya sekarang bisa menyembah hanya kepada Tuhan yang sejati, Ya. tanpa pengantara, Ya. tanpa mediator gitu Ya, ya. ya. Betul? Ya. Rasanya plong gitu. Iya, iya. Iya. Aduh, mau Setuju ya? nangis terus tiap ingat itu ya. Iya. Iya. Nah, mungkin ada cerita sedikit mungkin kalau misalnya tadi kita udah bicara sedikit mengenai tauhid, udah bicara sedikit mengenai sholat, puasa. Ya, Nah, alhamdulillah. udah ngalamin kan berarti kan? Iya, iya. Gimana, ketagihan nggak? Iya kok, betul. Alhamdulillah Pengalamannya waktu gimana, sebelum Muslim juga kan sebenarnya kita udah ada sering ya. puasa dan macam-macam ya kok Iya. jenis puasanya gitu, alhamdulillah. Nah kemudian di Islam ini ternyata juga ada puasa Senin Kamis, kemudian ada ayam mubit gitu ya, dan iya, gitu, Masya Allah. gitu. Terus kemudian ya nanti ada yang di bulan-bulan tertentu kan Iya, diutamakan kalau bisa berpuasa gitu. Itu ya alhamdulillah sih ngerasain kalau dari sisi kesehatan ya tadi detoxnya itu Tahu ya. ya, dokter ya. Detoxnya Dokter itu pasti Masya tahu. Allah kenapa Senin Kamis ya. Weekend kan makannya tuh Iya, nggak aturan. iya. Senin di detox gitu Iya. ya, Masya Allah udah paling bener lah gitu ya kalau bisa dibilang gitu. Terus ya lebih dari itu sih ya, ketika puasa kan sepanjang dari sahurnya aja itu udah penuh keberkahan kan kok. Kita doa aja gitu ya, sahur itu banyak keberkahannya, di situ kita berdoa, sepanjang puasanya itu kita berdoa insya Allah mustajab juga gitu. Bahkan di waktu menjelang berbuka, waktu berbukanya itu Iya. semuanya penuh keberkahan. Itu sih yang mungkin yang dirindukan hari Senin Kamis atau hari puasa itu. Terus waktu ngikutin terawih gimana kira-kira? Nah, itu Pernah kan? Pasti kan? iya, saya alhamdulillah udah 2 kali ini berarti ikutin kali terawih ya? ya kok. Tapi yang memang berkesan yang waktu yang pertama sih sebenarnya, karena belum tahu ya gimana tata cara terawih gitu kan. Dan sempat 2 hari menjelang terawih, malam pertama terawih itu saya mempelajari dulu tuh tata cara terawih gitu kan. Tapi saya masih mikir, tapi gimana nanti sholatnya ya? Saya mikir gitu, karena kan saya yang 4 rakaat aja waktu saat itu tuh masih sembunyi-sembunyi dan terasa lama banget karena deg-degan kan kayak kok ini 11 rakaat yang minimal ya, 11 rakaat gitu kan, gimana ya kalau sampai ketahuan gitu. Tapi alhamdulillah ya kalau memang kita niat, kemudian kita minta tolong Allah mudahkan, nah itu alhamdulillah gitu. Jadi hari pertama itu saya harus terawih. Saya tuh udah pulang kantor dengan gini, ya Allah mudahkan saya bisa sholat terawih malam ini gitu ya. Kok di rumah itu kosong. Jadi ternyata mantan suami, anak-anak, mbak itu lagi pada ke rumah mertua gitu. Jadi saya bisa sholat terawih sampai saya selesai, nggak lama denger pagar dibuka. Itu Masya Allah, itu yang saya rasakan gitu kok. Nanti besoknya lagi gitu, ya Allah mudahkan saya bisa terawih, dan itu selalu Allah tolong gitu. Kalau kita selalu itu ya, kita niatkan terus kita minta pertolongan Allah tuh
terasa banget gitu Allah Ada ya mudahkan semacam gitu. kayak ada tuntunan gitu lah ya. Iya, dibukakan Kayak lah ngatur gitu gitu ya. 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 Asal Iya. kita niat dulu gitu Iya. ya. Terus yang kemarin itu ya alhamdulillah sih waktu kemarin yang Ramadan kedua tahun kedua gitu terawihnya ya udah pasnya lebih lapang gitu kan, lebih Iya. bisa nikmatin gitu ya Ko, ya. Iya, iya. Gitu nggak dengan deg-degan gitu. Itu sih. Ya harus deg-degan dong, kalau nggak deg-degan ntar pingsan dong. Oh iya ya. Iya, Kalau nggak ada tapi- detaknya. Tapi Masya Allah, pada waktu, ya saya juga sedikit cerita gitu ya. Dulu, waktu sebelum saya mengalami yang namanya puasa, udah takut gitu. Takutnya apa? Kuat nggak ya saya? Kuat nggak ya? Iya, iya, iya. Nah, terutama, aduh, ya ini masih apa namanya, berpikiran yang enggak gitu. Ternyata setelah dijalanin, ketagihan. Betul. Ya, Betul, betul. Pernah ngerasain Iya, ketagihan iya, ya? betul, betul. malah kan setelah Ramadan kan biasanya ada puasa apa namanya tambahan yang 6 hari Syawal. itu kan, Syawal Iya. gitu kan. Itu juga masih kurang gitu, Iya, nambah iya. lagi gitu Iya, 6 hari gitu. iya, iya. Masya Allah ya, jadi Insya Allah. sepertinya kok gimana ya, kita diberikan apa namanya perintah untuk menjalankan puasa. Kadang-kadang mungkin ada ya, saya nggak bicara siapa-siapa, ada orang yang dikasih perintah puasa malah mengindahkan. Ya. Tapi kalau kita jalanin, sebenarnya keuntungan puasa itu bukan buat siapa-siapa kan? Ya. Kembali lagi ya, Betul. buat betul. kita juga. Betul, betul, betul. Jadi tadi sholat juga buat kita, puasa juga buat kita, Iya. gitu ya. Iya, betul. Masya Allah, jadi kalau orang berpikir, ini agama apa nih? Kok agama ini malah semua keuntungannya buat kita gitu. Ya, Ya. Pernah ya, ngerasa ya, gitu kan? Iya, iya. nah kemudian di dalam rukun Islam yang lain kan juga ada zakat. Iya. Kenapa kita perlu zakat? Iya. Gitu? Mhm. Tuh. Iya. Karena Buat gandeng siapa tuh tuh? selalu ya tunaikan sholat dan zakat ya. Nah, gitu kan. Kenapa kok ada zakat gitu ya? Zakat, saya yakin Allah memberikan perintah zakat juga pasti ada tujuannya. Iya. Untuk apa namanya? Pemerataan sosial. Betul, ya kan? betul. Itu yang namanya zakat. Saya yakin kalau dijalankan mungkin lebih dari yang sekarang dikelola oleh pemerintah. Iya. Saya yakin tingkat kemiskinan itu pasti jauh bisa lebih Betul, betul. sedikit lah. Betul, Ya. betul. Karena gimana ya? Mungkin kalau dulu inget 10. 10%. puluhan. Ini kecil ya, kok 2,5 loh. 2,5% Iya, loh. iya. Dan itu kalau yang per bulan kan setiap bulan. Iya, setiap dapat rezeki kalau Setiap saya. dapat rezeki. Kita zakat setiap dapat rezeki nggak? Sebenarnya enggak ya. Belum tentu ya. Iya, karena tapi kalau saya praktekannya Nah, iya. itu dia. Karena mungkin Udah dulu kebiasaan. bener. Karena mungkin Sama dulu ya. kita udah terbiasa perpuluhan setiap dapat rezeki. Iya. Zakat kita juga terbiasa. Iya, Ya, iya, betul iya. kan? Apalagi ya 2,5%. Pasti itu loh, biasanya kan 10 berapa ya? Kalau dulu 10%. Iya. Ini mohon maaf nih, Iya. saya bukan apa ya. Kalau dulu 10% dari gross atau dari net? Saya gross. Gross. Iya. Kalau zakat? Gross juga saya. Sebenarnya Iya. ada pemahaman Maaf. itu dari net. Iya, katanya, betul. Maksudnya dari net itu setelah dikurangin biaya Iya, hidup, iya, baru katanya dari situ. gitu. Saya nggak mau lah. Iya, saya dari pusing. gross aja perasaan masih kurang. gitu Iya, ya. iya, iya, betul, betul. Nah itu jadi apa namanya? Kalau dibandingin angkanya kan sebenarnya juga jomplang ya. Iya. Zakat cuma seperempatnya. Iya. Masa iya kita dulu bisa 10% sekarang cuma 2%. Betul. Betul, betul. Iya, kok. Gimana? Iya, betul. Dan betul kan? itu juga katanya kan kita sedekah itu sebenarnya bukan buat orang lain ya, kok. Balik lagi ke kita Balik lagi. lagi ke kita. Buat tabungan akhirat kita nanti Betul, gitu. Enggak, sebenarnya ya itu benar. Tetapi Iya. apa yang kita istilahnya laksanakan Iya, yang iya. sesuai dengan perintahnya, Udah kebaikan. termasuk di zakat itu, Iya. termasuk sedekah, Iya, infak dan iya. segala macam, nanti di dunia juga dibalas. Iya. Di dunianya dibalas, di akhiratnya juga dibalas. Apalagi, iya, betul, Nah, itu betul. bedanya. Masya ya. Allah. Bedanya kalau mungkin yang mereka baik terhadap sesama manusia dibalas juga, Iya. tapi mungkin cuma di dunia. Iya. Di akhiratnya mungkin lain Iya, cerita. iya. Daftar dulu gitu, Iya. ya. Rifat dulu gitu. Oke, Iya. terus selain itu, nah setelah zakat, kalau haji dengar-dengar udah Belum, berangkat? belum kok, Pandemi belum. ya, Iya, pandemi iya, iya. Insya Allah ya mudah-mudahan Iya. ya nanti ya, Iya, mudah-mudahan amin, semua dilancarkan. Saya juga alhamdulillah sudah daftar, tapi nunggunya nggak tahu nih kapan. Betul, betul. Yang penting udah Ikhtiar daftar aja. dulu lah. Betul, Ikhtiar betul. dulu, ya. Oke, sebenarnya kalau masalah haji itu kan kalau kita mampu. Iya. Tapi tahu nggak kira-kira ada amalan atau
apa namanya, kayak semacam Iya. ya seperti gitulah. Iya. Yang pahalanya mungkin sama dengan Betul, haji. betul. Pernah dengar? Iya, yang dari subuh sampai suruh Nah, itu ya, Ko? itu ya. Itu kalau bisa dilaksanakan udah naik haji tiap hari tuh. Iya. Ya betul ya. Iya, iya betul, Masya Allah. Nah, mungkin yang selanjutnya setelah Ica beragama Islam kembali ya, dalam terus mengenakan hijab, Masya Allah, syar'i gitu ya. Bagaimana pandangan Ica? Dikasih sih. Baju saya masih dikasih semua kok. Oh gitu ya, Masya Allah. Jangan gitu dong. Alhamdulillah, beneran kok. Ini beneran. Jujur. Pandangannya Ica terhadap hijab atau fashion di dalam Islam bagaimana? Iya, jadi kalau Ica sih sebenarnya ya, memang yang Ica rasakan gitu, bukan karena pakaian itu menunjukkan Ica tuh kelompok tertentu atau apa, enggak. Satu yang Ica lihat Al-Quran dulu ya, Al-Quran kan memang memerintahkan kita untuk menutup aurat, menutup dada gitu ya, hijabnya gitu. Itu yang Ica lihat itu dulu aja gitu. Nah tapi kalau sampai akhirnya apa ya, kayak diberikan taufik untuk berpakaian yang syar'i gimana sih, lebih karena kok makin kesini makin malu ketika nggak seperti itu gitu sih, kok lebih ke situ sih, lebih ke kok rasa makin malu ya kalau nggak gitu kok gitu. Bahkan sebenarnya bener setelah kebiasaan pakai masker itu ya nyaman juga sih sebenarnya kayak pakai niqab gitu ya. Cuma kan untuk hari-hari ini gitu, apalagi saya masih PNS dan sebagainya gitu kan agak takutnya malah juga malah menimbulkan fitnah dan sebagainya gitu kan. Itu akhirnya ya itu mungkin belum bisa gitu. Tapi sebenarnya itu makin bikin nyaman sih kok ya, kalau ditanya orang gitu ya, emang nggak panas, emang ini panas mana sama api neraka gitu kan nanti gitu kan kok. Saya udah jawabnya gitu aja gitu ya. Mau dibilang panas-panasnya di dunia, sepanas apa dengan di neraka gitu kan. Jadi itu kayak nggak ada bandingannya lah gitu ya. Kalau nanti rambutnya rontok, kalau ini. Perasaan kayaknya enggak sih, biasa aja ya gitu ya. Yang Ica rasain ya. Ya, maksudnya setelah menggunakan hijab, apakah ada perasaan mungkin terasa opres gitu atau enggak sih? Ya? Enggak. Malah sebenarnya malah nyaman banget, nyaman banget. Kadang suka digodain sama keluarga kan, kok nggak modis gitu kan model hijabnya gitu kan. Kan orang tuh banyak yang gimana gitu kan. Terus kok aku ya begitu-gitu aja. Kadang yang bleng gini masuk doang gini kan kok nggak diapa-apain gitu. Terus ya satu emang belum bisa sih, belum bisa model-model. Cuman kalau kedua juga tadi sih kalau udah melakukan syariat ya udah gitu. Kalau setengah-setengah Ica ngerasanya sih ketaatan yang sebagian-bagian ya sama dengan ketidaktaatan gitu. Kalau bagi Ica, tapi cuman kan Ica tahu gitu ya, menghargai juga proses hijrah setiap orang kan mungkin beda-beda ya. Alhamdulillah dia udah masih mau nutup gitu kan. Nanti ya mungkin dapat hidayah taufik untuk melakukan lebih lagi. Alhamdulillah. Ica sendiri juga belum yang sempurna gitu kan. Masih ada orang yang lebih sempurna lagi. Aduh Ica belum bisa seperti dia gitu kan. Tapi ya udah gitu, prosesnya dinikmatin aja sih. Gitu. Karena kan kita sering dengar juga ya di negara Barat itu, terutama dari kelompok-kelompok feminisme menganggap bahwa wanita Muslim berhijab itu adalah oppress women gitu. Iya betul. Gimana tanggapannya gitu? Enggak sih, makanya. Iya makanya malah merasa lebih dihormati, dihargai. Kalau Ica rasanya malah lebih dimuliakan ya di sisi ini kayak Ica kan ya apa kok belakangan itu kan sering kalau diundang kemana gitu Ica perginya biasanya sendiri-sendiri gitu ya. Sampai ada satu orang tuh ngingetin Ica kalau di Islam itu adabnya wanita kalau safar nggak boleh sendirian, harus sama ada mahramnya gitu. Siapa ya ini mau bawa anak-anak juga kan sekarang lagi kondisi gini nggak berani gitu ya kok. Akhirnya sering sendiri sampai akhirnya beliau bilang tapi kalau Ica hire orang uangnya juga masih ada untuk yang lain gitu ya kok, masih belum bisa ya gitu. Terus ya udah minta dimudahkan lah sama Allah gitu ya. Ya Ica berdoa gitu pengen menjalankan adab itu, syariat itu, tapi belum bisa, gimana ya Allah tuh Masya Allah gitu ya. Tadi bener setiap Ica pengen gitu samina wa atona gitu ya. Cuman gimana ya Allah, bener Allah kasih itu. Ica cerita waktu itu ke Bandung sendirian, tiba-tiba ada yang dengar itu kok ini sampai ini ada saksinya di sini udah nemenin saya hari ini. Itu beliau DM saya gitu ya, bilang Dokter Ica, saya dengar di sini Dokter Ica nggak ada mahram buat kalau safar gitu ya. Terus saya bersedia dok ya, ini kalau ini gitu. Masya Allah, saya tahu ibu ini. Jadi Bu Ani ini kenal dari DM? Iya betul. Beliau dengar saya di YouTube waktu diundang ke Bandung gitu. Saya pikir mah
kenal gitu. dari kantor Enggak, gimana? enggak. Jadi tuh Masya itu sampai saya ini Allah. jawaban doa saya, ya Allah gitu. Saya kan nggak enak juga ya kok minta-minta tolong orang Benar, atau benar, apa, minta tolong adik nggak mungkin gitu Iya, kan iya, posisinya gitu. Jadi ini Masya Allah jawaban doa ini sampai saya belum ngabarin nih ke orang yang nasihatin saya untuk apa safar tuh harus ada temannya, Iya, itu tuh iya. Masya Allah gitu. Saya akhirnya itu kemarin kan Ko Doni juga tawarkan gitu, tapi kasihan juga Ko Doni udah daerah sana, masa jemput saya balik lagi gitu kan, terus Iya. nggak apa-apa kok saya itu nanti Masya minta Allah. temenin, itu Masya Allah kok itu. Saya baru tahu sekarang nih, saya pikir Bu Ani, terima kasih banyak Bu Ani. Alhamdulillah beliau ini Masya Pak Allah. itu justru ini saya Masya Allahnya ya itu beliau itu kalau di PNS itu beliau tuh pejabat gitu. Allah. Itu sampai saya tuh sampai ke mama tuh sungkan gitu. Iya, Terus iya, terang iya, gitu, iya. Mah ini yang mau nemenin Ica ini tuh pejabat gitu. Tapi Masya Allah gitu Jadi sampai malu tadi sama Bu Ani. rendah hati banget gitu. Iya, iya, Saya iya, bilang, iya. Bu pakai mobil saya aja, jangan dok sudah diniatkan tuh Masya Allah Ah, udah oh. totalitas banget. Iya, 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 iya. Itulah pertolongan Allah juga ya ketika Ya. kita niat untuk melakukan Dari hal yang paling syariat. kecil ya. Betul. Dari Itu hal yang paling Masya Allah kecil ya. gitu. Baru doa sebentar gitu ya. Ternyata Allah kasih jawaban itu Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya, waduh, saya juga nggak nyangka. Saya pikir tuh teman kantor atau apa, atau mungkin rumahnya deket gitu. Enggak, bener ini perdana langsung diantar ke sini ke Cibubur lagi. Siap. Masya Allah. Oke, tadi mungkin menyambung sebentar mengenai hijab ya atau Iya. fashion dalam Islam. Iya. Hijab ini kan juga tadi Ica juga udah bilang ini adalah perintah sendiri ya dari Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti ada maksud dan tujuannya, Iya. betul kan? Betul. Mau di negara Barat kayak, mau di negara Iya. Timur Tengah, mau di Indonesia, pasti ada hubungannya. Iya. Bahkan kalau kita melihat ke saudara-saudara kita, mungkin yang dari Yudaisme, Iya. ya perempuan-perempuan Yahudi malah lebih ekstrim nutup, Kerudung, iya. ya, nutupnya dengan kita ya, yang kelihatan cuma mata, benar-benar mata gitu. Iya. Oke, di Islam juga mungkin ada ya Iya. cadar, Iya. tetapi itu juga bukan wajib, Iya. ya, itu masih sunnah. Iya. Kemudian di kekristenan sendiri juga ada Iya. perintah untuk menggunakan kerudung. Iya. Bahkan kalau kita melihat foto atau patung Bunda Maria juga semuanya pakai kerudung. Iya. Nggak ada Bunda Maria nggak pakai kerudungnya. Iya. Oke. Jadi dalam arti memang seorang wanita di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Iya. Gitu ya. Ini mungkin analogi gampang nih ya. Kalau kita ada permen yang masih terbungkus Iya. sama permen yang sudah terbuka bungkusnya, Iya. terus jatuh ke lantai, Iya. kita ambil dua-duanya. Yang mana yang mau kita makan? Masih dibungkus. Pasti ada bungkus ya. Iya. Iya. Itu sih hanya analogi ya sambil lalu Iya, ya. betul, Tapi betul, itulah gambaran sebenarnya bahwa perempuan di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Betul. Betul kan? Kalau di Timur Tengah mungkin ya dulu kalau wanita yang berhijab itu mungkin karena istilahnya satu melindungi dari panas, Iya. kedua mungkin mengurangi gangguan dari Iya. lain jenis gitu ya. Tetapi intinya adalah perempuan yang dibungkus dengan hijab itu adalah sesuatu yang mulia. Betul kan? Betul, Masya Allah. Tidak menimbulkan macam-macam gitu Iya, ya, iya. pandangan yang macam-macam Iya, ya. iya. Bahkan kalau di dalam Islam sendiri kan laki-laki juga disuruh untuk menurunkan pandangan Menurunkan terhadap pandangan betul. Itu hijabnya lawan laki-laki. jenis. Itu hijabnya laki-laki Iya, ya. betul. Nah, ya Masya Allah. Jadi satu hal kecil saja istilahnya itu bisa merupakan sebuah bahan pemikiran yang besar gitu. Betul, ya. betul. Ternyata di dalam Islam itu wanita adalah sesuatu yang dimuliakan Betul. gitu. Dulu- Bukan malah sebaliknya gitu Iya, ya. betul. Dulu Ica mikirnya kan, duh bajunya yang perempuan lu kolot banget ya gitu kan. Oh, berapa bermeter-meter gitu ya kok ya. Ica Iya, mikirnya iya, dulu gitu iya, ya. Tapi iya. ternyata terus Ica kebalik gitu. Ternyata Ica pikiran Ica tuh salah gitu ya. Iya. Justru kalau kita tengok ke belakang di zaman manusia purba justru yang nggak berpakaian, yang itu kan justru yang purba ya kok. Betul. Jadi kalau makin minim sebenarnya bukan makin di peradaban. modern ya. Iya, Kembali ya. betul. Kembali ke Sebenarnya purba berarti. iya. Jadi Ica mikirnya, oh iya ya, salah, Ica salah nih. Ica bukan yang orang muslimah ini yang kolot sebenarnya, justru mereka yang beradab Iya. justru. Jadi Gitu. makin kesini harusnya makin ketutup semua gitu ya. Betul. Karena dulunya nggak pakai baju, Ya makin harusnya kesini makin ketutup lengkap, semua. iya. Ini kebalik lagi. Justru kalau yang makin kesini makin nggak pakai baju, berarti sama aja main dulu gitu ya. Bisa aja. Iya, gitu. itu sempat mikir gitu sih. Iya. Nah, kemudian
kita tadi bicara ya, ini hal-hal kecil sebenarnya, tapi mudah-mudahan para pemirsa gitu ya bisa mengambil hikmahnya. Ini obrolan-obrolan yang biasa banget lah sebenarnya. Tapi mungkin secara nggak sadar kita mungkin terlewat gitu mikirnya ya. Nah, kalau selain itu misalnya yang lain, pernah nggak kepikiran kalau di dalam, mungkin dulu sebelum pakai hijab, rambut itu kan mahkota. Iya. Gitu kan? Mahkota wanita. Mahkota wanita gitu kan. Jadi rambut itu adalah sesuatu yang harus diperlihatkan kepada sesamanya dan juga kepada lawan jenisnya gitu. Iya. Itu gimana kalau kayak gitu? Iya. Ya itu mungkin kok kalau Udah nggak pengen gitu pamer rambut yang gimana gitu. Biar bisa jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Iya. Gimana? Iya sih, kalau boleh jujur sih, kalau orang suka nanya, suka kangen nggak misalnya dengan yang dulu, misalnya boleh makan yang haram, minum yang haram gitu kan ya kok. Nah itu Ica sebenarnya terus terang tuh nggak kangen itu, karena satu, minum Ica nggak bisa. Terus tentang makan babi, Ica emang dulu kalau ada pilihan lauk lain, mendingan yang lain gitu. Oh, gitu? Emang nggak dibiasain makan itu juga di keluarga gitu kan. Gitu. Nah terus kalau boleh jujur, yang Ica kangenin yang kayak gitu sebenarnya, yang kewanitaan, yang dandan-dandan gitu. Walaupun juga emang dulu juga bukan yang orang bisa full make up, itu juga enggak sih. Cuman kadang ya iya gitu, kadang rambut apalah gimana gitu kan. Terus habis itu bulu mata tuh orang pada di extension apa gitu ya. gitu ya. Gitu. Terus apa nail art gitu kan kok gitu ya. Itu sih yang sempat yang nanti nggak bisa buat apa wudu gitu kan, walaupun sekarang katanya udah banyak kuteks yang wudu friendly gitu ya, cuman kayaknya ya udahlah, orang udah Allah gampangin, enggak ya, mungkin nggak tahu nanti kalau udah ada suami ya kok dandan lagi gitu. Mungkin kalau enggak, tapi ya kalau bisa nanti dandannya hanya untuk suami iya, aja betul, gitu. betul. Jangan untuk yang bukan suami gitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi ya tadi benar Ica bilang ya, hal-hal yang seperti tadi misalnya alis dan segala macam lah, itu untuk apa sih sebenarnya istilahnya? Ya hanya untuk jadi semacam kayak persaingan gitu ya. Iya sih. Makin panjang, makin lentik, makin Kayak apa gimana? gitu. Emang ngeliatnya sih cantik gitu ya kok. Terus Iya. terus gimana? Gitu terus buat apa? Buat narik perhatian. Terus kalau narik perhatian apa gitu kan? Iya. Ya kalau nggak bikin dosa, kalau jadi bikin dosa rugi banget. Udah usaha sendiri malah kita kena dosa. Masya Allah ya. Jadi saya terkesan sekali dengan Ica, maksudnya yang sudah memahami gitu ya konsep di dalam Islam itu, bahwa perempuan tentang fashion di dalam Islam itu sudah paham sekali gitu ya. Masya Allah. Ya bagus sekali itu, bagus sekali. Maksudnya gini, masih ada mungkin ya saudara-saudara muslimah kita yang belum mau pakai hijab, katanya belum panggilan hati gitu. Emang urusannya hati atau urusan Quran nih? Ya kan? Urusannya di Quran loh. Ini Quran yang bilang ya. Kalau ada yang bilang belum panggilan, nah itu Masya Allah, saya pikir perlu dikoreksi lah ya. Oke, mungkin yang lain apa ya? Kalau tadi sempat bilang itu, tapi nggak usah lah, itu janganlah. Kenapa? Nggak apa-apa. Mau ngomongin tadi apa? Oh memang udah dulunya nggak suka makan itu ya? Yang nggak suka. Kalau ada pilihan lain nggak. Oh, oke. Iya, jadi nggak kangen juga. Nggak kangen. Saya juga nggak kangen, tapi maksud saya pandangan itu di dalam Islam kan memang sudah perintah ya. Iya. Dilarang makan babi. Ya sebenarnya saya kalau mau tarik garis lagi nih, sama. Ya. Di sebelah di kitab suci juga nggak boleh. Betul. Di Yudaisme juga nggak boleh. Betul. Sama gitu sebenarnya. Kok ada yang gimana gitu? Jadi sebenarnya makanya tadi saya bilang, kalau kita kembali lagi, ajarannya sama sebenarnya. Pesannya sama. Hukumnya kurang lebih sama lah ya. Bahkan saya dulu malah waktu baru-baru kembali ke Islam, saya baca bener ya, ini ikan yang boleh dimakan aja tuh ikan yang bersisik dan bersirip. Berarti lele nggak boleh dong. Oh dulu sering makan pecel lele saya. Jadi nggak makan lele saya. Bener. Kemudian udang kan nggak ada siripnya. Gimana dong jadinya? Tapi akhirnya gini, saya tanya dengan ustadz, ya jadi pada dasarnya semua awalnya adalah hukumnya adalah halal.
menjadi haram kalau sudah diharamkan gitu. Jadi ya udah kita ikutin aja gitu. Tapi sampai sekarang bener saya nggak makan pecel lele lagi loh. Enggak ya? Dari semenjak saya report. Iya, iya. Malah jadinya makan lele. Betul. Kalau yang lain mah saya udah nggak istilahnya udah nggak kepengen lah, nggak kangen lah gitu loh. Iya. Ya. Sama sekali udah nggak kangen dulu ya? Enggak sih. Masih banyak yang lain juga kok. Iya, bahkan yang lain malah lebih sehat ya. Iya. Anak-anak gimana? Sehat? Sehat. Semuanya? Alhamdulillah, sehat. Mereka belum ada apa namanya kayak semacam kayak ingin tahuan atau mengikuti mamanya gitu? Oh, enggak sih, mereka masih di sekolahnya juga sekolah yang lama gitu-gitu gitu. sih. Cuman ya mereka ya tahu lah gitu ya, tahu segala aktivitas saya juga mereka pasti perhatikan sih gitu ya. Iya, Kadang ada kita pas di mobil gitu mereka ada tanya sesuatu ya saya jelasin gitu sih. Iya. Paling besar umur? 9? 7, 4. Oh, perempuan? Laki. Ya? Oh iya. Berarti yang laki yang paling ganteng di rumah nih? Iya. Iya. Baik, kira-kira ada yang mau diceritain sedikit mungkin dari Ica yang mau disampaikan ke pemirsa gitu mungkin? Apa ya? Kan udah punya channel. Iya, itu dia kok. Dukung ya channelnya Dr. Gigi Karissa Grani ya. Kontennya baru 1. Cuman saya yang videonya baru 1. Iya. Jadi ini kok kendalanya ya. Jadi, gimana? Iya, Cica juga suka digituin. Mana Bu Dokter sepi banget gitu ya. Terus habis itu kok bisa muncul di tempat orang di channel sendiri enggak gitu ya. Atau mungkin keseringan muncul di channel orang. Enggak juga kan sebenarnya ya. Iya, Cuman ya itu kok kayaknya rasanya ya semakin Ica mempelajari Islam itu Ica tuh makin kayak menemukan kayak ayat-ayat juga kan kalau kamu nggak melakukan dengan betul gitu ya, Allah murka kan ya, kita ngomong tapi kita nggak melakukan nanti Allah murka gitu. Terus kalau kita nggak menguasai, nggak kompeten tapi kita bahas itu ya juga kalau di Islam kan harus kuat gitu ya, kok otoritatif gitu loh. Jadi Ica akhirnya banyak banget semua sebenarnya ide-ide dari teman-teman gitu ya, dari yang lain gitu ngasih masukan, angkat ini gitu. Tapi makin Ica pelajarin, oke, mau ngangkat ini, Ica pelajarin, duh kayaknya kok ada orang yang lebih bisa untuk ngangkat ini gitu. Kadang gitu kok sampai di sini terus nanti Ica belajarin ini lagi gitu. Kayaknya makin mempelajari itu makin Ica makin nggak tahu apa-apa dan kayak nggak, duh kok apa nggak bisa ya ngomong. Ya kadang sih ya itulah gitu loh, kayak rasanya pengen memperlengkapi dulu gitu ya, dengan ya walaupun katanya ya udah apa yang dokter pelajarin aja langsung di share itu sih kok kadang kendala-kendala itu. Sebenarnya kan kalau contoh yang kemarin video Ica buat yang mengenai siwak siwak itu sangat-sangat cocok ya dengan bidangnya dokter gigi, namanya dokter gigi ya. Ketemu siwak, nah coba apalagi kira-kira dieksplor misalnya. Gitu kok. Dari wudhu aja kan betul. Kita tahu ya, pertama kali kita setelah cuci tangan kita kumur-kumur kan. Betul. Untuk apa kumur-kumur? Pasti ada hubungannya juga kan dengan kebersihan yang lain-lain. Ya mungkin kira-kira apa gitu mungkin bisa dieksplor lah. Harus belajar sama Ko Dondi dulu. Jangan dari saya, yang dokter gigi kan situ. Bukan, ini udah profesional banget. Saya cuma pakai kamera HP kok. Waduh, wah kayaknya harus dibantu tim dulu nih kayaknya. Oke, nanti ya pelan-pelan mungkin. Iya, insya Allah. Di sela-sela waktu senggang bisa memberikan pelajaran apa yang ya hal-hal yang kecil-kecil itu sebenarnya malah bisa menjadi hal yang besar buat orang lain. Betul ternyata betul. Dulu kita juga nggak pernah nyangka kan hal yang kecil buat orang buat kita bisa menjadi hal yang besar buat orang lain. Betul ya. Ada yang hubungin saya kok salah satu orang itu sama latar belakangnya seperti saya juga gitu ya. Udah berkeluarga tapi masya Allah ya dia dengar azan itu sangat terharu gitu. Nah itu sampai akhirnya bersyahadat gitu betul. kan. Jadi masya Allah yang mungkin orang Islam udah dengar azan biasa dari aja gitu ya, bayi, nggak langsung bersiap-siap untuk wudhu dan sholat gitu ya. Tapi ternyata bagi orang lain itu berkesan banget gitu. Dan itu ceritanya banyak kan ya kok yang dapat hidayah dari azan gitu. Banyak orang di negara-negara Eropa, di Amerika gitu ya, mereka dengar azan nggak tahu artinya, hanya dengar lantunannya aja bisa bikin dia nangis. Iya, makanya. Begitu. Itulah ya keajaiban daripada azan ya. Masya Allah. Iya, jadi gimana ya, memang agama ini adalah agama yang sudah A to Z gitu ya. Udah A, Z, A sampai Z lah. Semuanya udah tercover. Betul. Nah, buat para pemirsa nih,
Kalau ada pertanyaan buat Dokter Gigi Karisa, boleh nggak? Ya, Boleh. silakan. Yang bisa dijawab dijawab, yang nggak bisa Ya, insya Allah buat dijawab. PR gitu ya. Buat para pemirsa yang mungkin ada pertanyaan buat Dokter Gigi Karisa, silahkan tuliskan di komen ya dengan format tanya titik 2. Nah, tanyanya apa? Ya, mohon tanyanya yang disampaikan dengan cara yang baik ya. Nanti akan coba dijawab oleh Dokter Gigi Karisa. Mau nanya soal gigi juga boleh. Mau nanya tarif cabut gigi juga boleh. Ya, atau mau nanya yang lain juga boleh, silakan. Nanti pertanyaannya akan saya sortir dulu, yang bisa kami sampaikan akan kami sampaikan. Gitu ya. Nah, jadi sekarang oh ya, dengan masih pandemi seperti ini nih, WFH atau bagaimana? Ya, berhubung di Dinas Kesehatan, jadi saya WFO terus, kami 100% Oh, sejak kantor, awal. Iya. Kantor terus? Iya. Oh, iya. gitu ya. Karena kan sektor kritikal ya. Oh iya betul. Tapi dokter gigi loh ya, nggak ada hubungannya dengan COVID atau ada tetap ada hubungannya? Iya, Oh, iya. oke. Karena kan kerjasama lintas sektor. Iya. Jadi sambil menunggu nih ya, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa nih ya. Tapi sambil nunggu saya mau tanya dulu ya. Iya. Kalau Ica dikasih pilihan nih, nikah dulu atau naik haji dulu? Waduh. Waduh, coba. Ini kan pertanyaan santai tuh ya. Nikah dulu atau naik haji dulu? Coba. Katanya naik haji itu sama mahram ya, bagusnya ya. Nah, itu dia. Bener jawabannya bener. Jadi yang bener jawabannya nikah dulu supaya bisa pergi haji bareng gitu ya. Nah, itu bener. Masya Allah. Oke, ini ada yang mau nanya nih. Loh, nanyanya apa nih? Belum. Belum. Oke. Belum. Apa nih? Ada yang mau nanya? Kalau yang mau nanya silahkan tanya. Formatnya tanya titik 2. Apa pertanyaannya gitu ya? Silahkan. Selain doa, ini ada yang nanya nih. Selain doa, dalam bentuk ikhtiar, apa rencana dokter untuk berdakwah kepada orang tua ataupun anak? Nah, selain doa nih, dalam bentuk ikhtiar apa rencana dokter untuk berdakwah kepada orang tua atau anak? Mau dijawab? Boleh. Boleh, silakan. Silakan. Perlu diulang pertanyaannya? Enggak sih. Enggak ya, udah ya. Semua saya agak susah jawabnya. Iya. Ya, karena memang ada banyak hati yang harus dijaga juga nih. Iya, betul. Tapi Gitu. ya secara umum aja lah, Ya, secara umum aja. secara umum ya itulah. Tadi ya saya kadang ya kalau mereka, jadi saya itu kadang kalau boleh ditanya gitu ya, kenapa saya ada motivasi belajar, untuk ilmu dan sebagainya, itu Yeah. ya selain memang saya untuk memperlengkapi diri saya sendiri gitu, sebenarnya ini bagian juga dari ikhtiar saya sewaktu-waktu mereka mempertanyakan, Yeah. nah di situ saya bisa menyampaikan dengan benar gitu Iya, ya, iya. gitu, itu bentuk ikhtiar saya, kalau mungkin kalau bisa dibilang gitu, salah satunya adalah itu gitu. Iya, Jadi saya mempelajari, kalaupun saya mempelajari kristologi, perbandingan agama, itu bukan untuk saya nanti buat berdebat, buat Iya. apa gitu ya, tapi lebih tadi satu untuk saya makin mensyukuri keputusan yang saya ambil Iya, tahun iya. yang lalu, kedua ya itu, siapa tahu ketika hidayah itu datang, Iya. saya udah siap gitu kan, karena dibilang kan apa ya, kita tetap harus menyiapkan gitu ya, Iya, ketika kesempatan itu datang, ya nanti akhirnya bisa terjadi gitu. Tapi Iya, ketika iya, kita iya. nggak siap, kesempatan itu bisa lewat begitu aja gitu Iya, kan iya, ya. iya, Jadi iya. mungkin kalau bisa dibilang itu salah satu ikhtiar saya di Iya, samping ikhtiar iya. lain yang mungkin nggak bisa saya sebutin. Iya. Tapi yang jelas gini, ini saya boleh bantu jawabin Boleh. dikit aja dikit. Iya, alhamdulillah dibantu. Kan gini ya, Nabi Muhammad SAW itu kan diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul. Ya. Jadi dengan syariat yang sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sekarang kita ikutin ini, otomatis kan kita juga harus meniru akhlak beliau. Betul. Betul ya. Yang saya maksud adalah akhlak ya. Betul. Bukan istilahnya budaya dan segala macam ya. Mungkin di negara lain kan budaya berbeda-beda, tapi akhlak itu kan kita harus kedepankan. Betul. Nah, sekarang kita nih yang sudah berislam atau yang disebut dengan muslim, kita bisa berdakwah mungkin ya oke lah kalau bisa satu ayat, tapi at least kita bisa berdakwah itu hanya dengan apa? Akhlak. Betul.
jadi akhlaknya teladan. sempurna Iya, ya. betul, betul, Pak. Jadi teladan, jadi ibu yang teladan, Betul. jadi anak yang teladan. Betul. Kalau dulu mungkin kita dengan orang tua sudah baik, Iya, dengan harus kita lebih baik muslim lagi. harus lebih baik. Betul. Ya. Bahkan yang di dalam Islam kita mendengar bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Betul. Betul? Kemudian juga seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, siapakah yang harus kita hormati? Ibu. Dijawab oleh Nabi, ibu sampai 3 kali. Keempat baru bapak gitu ya. Jadi gimana? Ibu adalah, kalau buat saya ibu, Ya. ibu itu adalah sebuah ladang pahala yang luar biasa. Betul, pintu besarnya. keberkahan. Jauh lebih besar daripada ayah ya. Iya. Ini mohon maaf nih, ayah bukannya pilih kasih enggak, tapi buat ibu memang posisinya jauh lebih tinggi ya. Artinya kita sebagai anak, apalagi alhamdulillah yang masih mempunyai ibu, itulah ladang pahala buat kita di dunia ini. Ya. Untuk apa? Supaya kita nanti ke surganya juga enteng. Iya. Betul ya? Iya. Nah, Ica mungkin mamanya ya belum istilahnya ya, belum mendapatkan hidayah. Bagaimana Ica berdakwah? Cuma dengan akhlak paling. Iya. Betul ya? Sejauh ini. Hanya dengan senyum, sebenarnya hanya dengan senyum aja itu sebenarnya udah dakwah. Iya. Kita senyum kepada orang lain, siapapun lah, itu udah dakwah. Apalagi kalau kita bisa melayani mama kita bisa membantu mama kita bisa apalagi menyenangkan mama Iya. kita, itu udah dakwah yang luar biasa Iya. sebenarnya ya. Iya. Iya. Ada mau tambahin? Enggak, Mungkin? udah, Cukup? bagus, Kak. Alhamdulillah. Oke, kita cari lagi ya. Mungkin siapa tahu ada yang mau tanya lagi. Iya. Dokter. Ini nanyanya, aduh, agak private nih nanyanya. Sebentar. Sebentar ya. Bisa nggak Bu Dokter mengcompare, artinya membandingkan perasaan ibu sebelum dan sesudah jadi mualafah? Bisa. Boleh dijawab? Iya, boleh. Nah, silakan. Kalau bisa dibilang sih ya, kalau setelah jadi mualaf ini ya rasa lebih apa ya, lebih adem aja gitu ya, nggak ambisi untuk yang hal-hal yang dulu saya kejar gitu, lebih ke situ gitu. Ya, Karena ya. memang balik lagi ke Islam sendiri kan konsepnya itu gitu ya, katanya kan asal katanya itu dari aslama ya, salama itu artinya kan yang berserah diri, yang tunduk gitu, yang selamat gitu. Ketika kita menyelamatkan diri sendiri dari kejahatan dan juga menyelamatkan orang lain dari kejahatan kita atau kejahatan orang lain. Gitu. Yeah, Jadi yeah. itu yang Ica rasain sih, bahwa lebih kayak kalau ada sesuatu, ya Ica bikin target, ya Ica bikin planning, tapi ketika nggak kejadian pun ya udah gitu, kayak ini niatnya untuk Allah, ikhtiarnya minta tolong sama Allah, sisa hasilnya ya serahin lagi sama Allah. Terus untuk hal yang bukannya nggak boleh minta yang duniawi sih ya kok, cuman rasanya untuk yang itu memang udah agak kesingkir gitu, karena fokusnya itu lebih ke tadi akhirat gitu ya, insya Allah terus ya kok istiqomah untuk kayak gitu sih. Itu yang mungkin yang paling drastisnya itu sih gitu kita. Jadi apalagi kalau di ini ya rasanya gitu, setiap ada pun rezeki atau apa itu ingatnya oh ya ada hak orang lain di situ gitu, yang nggak habis oh ya ini buat aku, ini buat anak-anak, buat keluarga gitu, enggak. Tapi yang ini dulu, ini kasih ke siapa dulu ya gitu, itu sih yang rasa beda gitu ya, ketika di Islam ini gitu. Masya Allah ya. Jadi segala sesuatu tuh ada perhitungannya ya. Iya. Bahkan satu biji kurma itu bisa Masya Allah. bisa menghambat sholat kita loh. Betul. Sampai 40 hari ya. Betul. Jadi gimana ya, saya mau cerita dikit dulu. Waktu saya baru-baru mempelajari Islam itu, saya belajar ke seorang habib di Sukabumi. Saya pikir, waktu saya mau belajar sama dia tuh, saya pikir itu Islam yang bagaimana gitu. Ternyata Islam itu menurut dia, yang diajarin saya itu Islam yang sangat simpel sekali gitu. Pulang dari rumah Habib itu, semut nempel di tangan saya, mau saya plites begini, saya mikir nggak jadi, nggak boleh dibunuh. bener kok, bener sama, sampai akhirnya saya buang gitu. Sampai segitunya ternyata ya. Saya pikir kalau kita lihat media mungkin yang di sono gitu, yang ngaku-ngaku Allahu Akbar tapi penggal kepala orang, nah itu
bukan Islam lah itu, Iya. bukan ajaran Islam lah ya. Iya, iya. Yang saya tahu dari Habib itu malah mau bunuh semut aja dibuang. Iya, Nggak boleh. betul, gitu ya. betul. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi nih dari pemirsa nih. Iya. Karena dokter gigi, jadi yang ditanya masalah gigi nih. Nah, Masalah kawat dan aksesoris gigi. Udah dipelajarin belum kalau di dalam Islam bagaimana? Boleh dipakai atau enggak? itu sempat saya jadi Jadi ini juga pertanyaan- ya pertanyaan juga karena saya merasa tuh saya dosa nggak ya meratakan gigi Nah, coba. ya karena kan ada hadisnya itu ya kok Iya, ya iya, kalau iya. nggak salah gitu Iya. kan yang meratakan gigi itu akhirnya saya memang sempat nanya juga sih sama guru ya jadi kok ada balik lagi ya kalau di dalam medis itu kan memang kita ada risk benefit gitu ya karena kayak obat aja juga kan sebenarnya ada risknya Iya, tapi iya. ternyata kalau memang benefitnya lebih besar terpaksa Iya, kita ambil iya. lah itu termasuk juga dalam hal ini gitu ya saya disampaikan gitu ketika pasien saya membutuhkan itu untuk kesehatannya jadi orang pakai behel gitu ya braces itu nggak hanya karena mau cantik-cantikan gaya-gayaan kok gitu Iya, iya. ada yang datang ke saya dengan keluhan itu dia satu jari buka mulut aja nggak bisa karena gigi bawahnya itu nyentuh ke langit-langit Oh, gitu. oke. Jadi oke. untuk dia buka satu jari aja tuh nggak bisa gitu. Nah itu saya bisa tangani ketika saya memasangkan braces. Kontrol selanjutnya bulan berikutnya langsung bisa 3 jari. Itu kan Oh, oke. itu kesehatan ya kok. Iya, iya, nah, iya, ada iya. lagi bapak-bapak Iya, iya. jarang kan kok mau masang gitu ya. gitu jarang Oh, ada ya? Bapak-bapak ada, masang braces ada ya? Ada. Nah sampai itu bahkan beliau dokter umum gitu ya. Oh gitu. Istrinya dokter umum juga. Sampai datang ke saya itu, dokter tolong pasang ya. Soalnya keluhannya ini dia udah saya potong tonsilnya katanya tetap ngorok mendengkur ya. Mendengkurnya itu keras banget gitu Iya, ya. iya, karena mungkin posisi gigi. Iya, padahal itu saya nggak rongga. pernah kok di teori yang saya dapat waktu sekolah tuh nggak ada ternyata manfaatnya bisa menghilangkan ngorok gitu ya. Oh. Tapi ternyata masya Allah gitu, pas kontrol berikutnya itu ngoroknya nggak ada sampai nyesel gitu. Toh gitu nggak saya potong itu terus tonsilnya itu, gitu kan? gitu? Karena kirain karena itu jadi dipotong gitu kan. Soalnya dengkurnya keras banget gitu. Ternyata hanya dengan dibetulkan posisi giginya bisa. Jadi saya akhirnya gitu ya. Jadi ada hal tertentu ketika dia cuma sekedar untuk gaya-gayaan lah atau apa nggak Iya, ada iya, indikasi iya, iya. kok terus terang walaupun itu mendatangkan rezeki untuk saya biasanya saya nggak saranin kalau beliau tetap mau silakan dengan yang lain Iya, gitu iya, iya, iya. kayak mau bleaching memutihkan gigi juga ketika saya rasa warnanya masih acceptable gitu saya kayaknya nggak perlu deh gitu ya tapi kalau tetap mau silakan coba saya opini sama yang lain gitu saya biasanya gitu kok jadi bener-bener karena itu udah indikasi dan Iya, mempengaruhi kesehatan itu saya terima akhirnya karena saya takut dosa juga Iya, kok iya, gitu iya, kan dimeratakan gigi nggak boleh apalagi yang ngerjain atau ngambil uang dari itu gitu ya kok Iya, 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 gitu betul, sih. betul. Ya. Masya Allah ya, jadi jauh. semua tuh ada kayak semacam batasan-batasannya lah ya. Dan kita melihat lebih banyak mana nih manfaat sama kerugiannya gitu ya. Betul. Kalau memang untuk kesehatan ya insya Allah ya Bisa, diperbolehkan. ya, ya. Tapi kalau untuk ria, wah itu jangan Nah, sampai apalagi. ya. Nah, itu mungkin, nah tadi dokter tuh bisa sampai menolak gitu ya untuk kalau mau silakan ke orang Kayak lain. banget kayak nggak butuh duit Top. tapi itu alhamdulillah nanti Allah ganti kan Iyalah, ya. pasti diganti lah. Itu kan istilahnya rezeki kita kan bukan hanya uang. Betul, ya kan? betul. Kita Masya masih Allah. bisa bernafas, Sehat. kita masih bisa Iya. makan, kita masih bisa. Masya Allah, semalam tuh saya nonton videonya Kiai Haji Buya Syakur yang di Indramayu. Wah, bener-bener. Saya hampir setiap malam tuh selalu dengerin kajian beliau. Iya. Kita ini manusia tuh nggak bisa apa-apa, maksudnya dalam arti sel kita tumbuh sendiri kita juga bisa kontrol. Iya. Ya, gigi dari ini karena dokter gigi nih, dari kecil kita gigi numbuh juga kita nggak bisa kontrol. Iya. Ya, kita bisa jalan segala macam aktivitas yang ini, walaupun sepertinya kita yang melakukan, tapi sebenarnya itu bukan kekuasaan kita semua. Betul. Ya, jadi semuanya itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala Betul. sebagai sang pencipta. Betul. Bahkan ilmu ya kok. Iya. Ilmu kan kesannya kayak kita yang mengikhtiarkan gitu ya. Iya, Tapi iya. akhirnya saya berpikir bahwa ilmu itu juga ya sebatas yang Allah kasih buat Iya. kita, sebatas yang Allah bukain buat kita gitu. Kalau kita bayangin ya, apa namanya, setetes air di lautan, apa sih gitu artinya? Iya betul. Diambil setetes tuh nggak ada bedanya gitu lautannya gitu ya. Masya Allah. Tapi, oke, apa namanya, ini mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain. Pernah nggak kepikir dulu waktu report gitu ya?
kita kan mungkin ada pemikiran ini apa namanya, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang benar apa bukan gitu. Terus penciptaan alam semesta ini dulu mungkin sudah pernah apa namanya, kita sangkut pautkan dengan sains apa belum gitu ya. Udah pernah begitu? Iya, iya. Udah pernah ya? Iya. Pernah dengar golden ratio dong pasti dong? Kenapa dong? Golden ratio, Golden ratio. Fibonacci sequence. Gimana kok? Pernah dengar? Enggak. Nggak pernah dengar? Enggak. Oh, dilanjutin dulu kok keterangannya. Kayak nanti tahu itu ini. Ada angka yang dianggap sebagai golden ratio. Saya dulu sempat pelajarin ini karena saya pengen tahu kenapa kok Ka'bah itu di Mekah gitu. Oh iya, iya. Pernah? Iya, iya. Pernah dapat jawaban apa? Itu kan kok pakai yang Great Circle itu ketika matahari berada tepat di atas Mekah, yang saya tahunya itu di hari tertentu, jam tertentu itu, di 2 hari itu. Nah, di sudut itulah akhirnya juga arah kiblat kita ke situ gitu yang saya tahu. Terus kemudian yang katanya satu poros ya kok dengan Baitul Ma'mur yang di surga langit ke-7 itu. Ya, kalau itu saya juga pernah baca. Apa ini Tapi nggak gini, tahu ini, gimana kok? kalau di matematika kan kita dengar ada yang namanya golden ratio. Golden ratio itu yang disebut dengan sequence atau deret Fibonacci. Angkanya itu kurang lebih 1,6180338. Itu angka yang sudah fix lah. Jadi angka-angka yang disebut dengan deret Fibonacci itu dari angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, kemudian 233, 377, 610, 987, 1597, kemudian 2584, 4181, 6765, 10946 dan seterusnya gitu loh. Angka-angka itu adalah angka-angka seperti kalau digambarkan di dalam seperti kayak bentuk kerang begitu, yang begini, yang melingkar begini. Nah, harusnya dokter tahu loh. Baru dengar ini. Serius? Serius. Dilanjut kok. Nah, ini sedikit Semangat ya. Semangat. Jadi angka 1,618 itu adalah angka yang didapat dari yang sesuatu yang angka yang di atasnya dibagi ke angka yang sebelumnya. Contoh kayak 8 dibagi 5. Itu ketemunya nggak jauh-jauh dari 1,618. Ternyata di dalam tubuh kita itu juga semuanya mengandung yang disebut dengan golden ratio tadi. Jarak dari sini ya dibandingkan dengan jarak dari sini. Jadi kalau jarak ini dibagi jarak ini, ketemunya nggak jauh dari 1,618. Itu. Kemudian jarak dari sini ya dibandingkan dengan jarak dari sini, ini dibagi ini 1,618. Ini dengan ini dibagi ini 1,618. Semua kita nih ketemunya begitu. Masya Allah. Itu baru di tubuh manusia. Iya, iya. Di daun, bunga, sorry. Bunga kan punya daun bunga namanya. Jumlah daun bunga itu juga semuanya Fibonacci. Ada yang berdaun 2, ada yang berdaun 3, ada yang berdaun 8, ada yang berdaun kemudian 13, 21, 34 dan seterusnya. Bunga matahari itu ada yang berbunga 21. Saya udah pernah riset, karena saya riset, saya cari foto bunga matahari, saya hitung satu-satu. Kok bener ya 21 ya? Saya cari lagi kan udah yang besar, udah double-double kan. Kok bener ya 34 ya gitu. Ternyata dari situ. Nah, apa hubungannya sama Islam? Di dalam Islam ada nggak gitu golden ratio? Ternyata kalau kita pelajarin sedikit, Ka'bah yang letaknya di Mekah, kalau kita ukur jarak ke Kutub Utara, itu kurang lebih 7.631 km. 7631, sekian lah. Dari Mekah ke Kutub Selatan, itu kira-kira 12.348, sekian kilometer. 12.000 dibagi 7.631, 1,618. Dari mana itu angkanya? Saya kalau dengar begitu merinding, bener. Betul kok. Kemudian dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan itu totalnya berapa? 19.980, kurang lebih lah ya. Sebenarnya 979, sekian, buletin 980 lah. 19.980 dibagi dengan jarak dari Kutub Selatan ke Mekah 12.348, ketemunya 1,618. Apakah itu kebetulan? Nggak ada yang kebetulan ya kok. Apakah itu memang pesan yang mau disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang Fibonacci? Ya. Kita nggak tahu ya. Ada juga di dalam Quran juga ada beberapa contoh
golden ratio. Tapi mungkin itu bahasan lain lah. Matematika semua, angka semua gitu loh. Tapi Masya Allah dari situ, karena saya nanya, kenapa kok Islam diturunkan di negara Arab? Kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa kok Mekah ada yang di Arab, di posisi di situ gitu ya? Ternyata dengan begitu-begitu terjawab loh. Ya. Masya Allah. Jadi tidak salah kalau kita istilahnya dalam tanda kutip kita kembali ke Islam. Karena semuanya itu sebenarnya sudah ada jawabannya sebenarnya. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kira-kira mungkin begitu. Ada yang mau disampaikan buat mungkin yang belum mendapatkan hidayah? Siapa tahu loh. Siapa tahu pesan dari dokter gigi kan? Silakan kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Kira-kira gimana? Pesannya untuk yang belum dapat hidayah yang nih, belum dapat hidayah dulu Ini nanti. jarang nih kok. Loh, kalau pesan untuk sesama muslim udah biasa, ya kan? Ini yang belum dapat hidayah, siapa tahu. Pendek-pendek aja nggak apa-apa, silakan. Kalau untuk yang belum dapat hidayah, kayak Kodoni tadi sih ya, sebenarnya kalau kita buka mata, buka telinga gitu ya, terhadap nggak usah yang jauh-jauh gitu, terhadap yang ada di sekitar kita, alam semesta ini gitu ya, kita mengingat-ingat Allah dan merenungkan itu di dalam alam semesta ini, insya Allah gitu, nanti muaranya akan dapat kembali ke fitrah gitu ya. Itu sih mungkin kalau yang saya rasakan ketika kita punya hati yang bersih untuk merenung-renungkan lah apa yang terjadi di alam semesta ini, insya Allah muaranya saya rasakan itu pasti kepada Islam. Iya. Masya Allah. Nah kalau untuk saudara yang muslim nih, muslim dan muslim ada pesan mungkin simpel-simpel aja mungkin apa gitu. Iya. Mungkin jaga kesehatan gigi gitu. Ini yang terbaru aja ya, kalau yang saya baru belajar juga gitu ya, saya baru belajar dari guru saya gitu ya. Saya suka ditanya gitu, menurut kamu apa masalah umat Islam saat ini gitu ya? Saya udah mikir jauh-jauh kemana-mana gitu ya, salah semua kok jawabannya. Taunya bilang loss of adab, dibilang gitu kan. Nah, terus saya mikirnya adab itu sebatas manner gitu, cuma sebatas kalau mau ini begini, kalau mau ini begitu. Ternyata Masya Allah gitu ya, kalau kita, makanya beliau bilang, kalau apa-apa itu lihat dari kata kuncinya, dari definisinya dulu gitu. Adab itu artinya the discipline of your mind, body and soul gitu, untuk memposisikan itu segala sesuatu tuh pada porsinya, pada tempatnya kok. Jadi kalau kita seperti saat ini gitu ya, misalnya kita sebagai istri, sebagai ibu, kita tahu gitu posisi kita gimana gitu. Jadi kita tahu adabnya bagaimana gitu, menempatkan pikiran kita, badan kita gitu. Terhadap guru dengan murid, murid dengan guru gitu juga. Itulah ketika semua umat muslim mungkin memiliki adab yang benar, tahu semua posisinya gitu ya, insya Allah gitu ya. Harusnya sih kejayaan Islam bisa bangkit lagi ya kok gitu ya. Insya Allah gitu. Itu sih hal kecil yang menurut saya, masa sih gitu ya, saya heran gitu ya. Coba deh kalau misalnya semua orang kita meningkat ya, bukan sebagai muslim gitu, muslimin, tapi mukminin ya kok ya, orang-orang yang beriman gitu ya, itu Masya Allah gitu, janji Allah untuk orang mukminin itu luar biasa gitu ya. Semoga kita bisa meningkat gitu, dari nggak sekedar menjalankan syariat, rukun Islam, tapi kita meningkat juga sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian juga kita bisa ihsan ya, terakhir paling tingginya ya. Itu ya, insya Allah itu. Ilmunya udah tinggi nih. Enggak kok, baru belajar. Tadi saya udah bilang, kok ini saya baru belajar kemarin gitu. Khusus saya mau menyampaikan pesan nih daripada salah seorang pemirsa nih. Namanya Deborah Yap. Ya, seorang wanita, dia belum muslimah, belum muslim. Tapi dia nulis gini, saya terkesima dengan kecantikan dokter, padahal nggak pakai make-upan katanya. Efek air wudhu begitu dahsyat, Masya Allah. Saya doakan buat Deborah Yap ya, mudah-mudahan dibukakan jalan ya, dibukakan jalan untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma bilang waktu itu, keluarga saya galaknya nggak main-main gitu. Oh udah komunikasi sama Kodoni. Udah ada komunikasi ya. Salam buat para pemirsa yang lain ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita bicarakan siang hari ini bermanfaat bagi para pemirsa. Ya, tadi pesan dari dokter gigi Karisa juga
Walaupun simple tapi dalam ya. Pelajarannya udah dalam rupanya. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengulang, ya, mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia di kode bank 451 nomor rekening 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid dan mengkonfirmasikan bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga apa yang saudara-saudara berikan atau sumbangkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat sama-sama. Dokter Gigi Karisa. Ya. Oh iya, sebelum lupa. Mohon maaf, ini ada bingkisan sedikit. Masya Allah. Saya sengaja naruhnya begini biar nggak kelihatan mereknya ya. Oh gitu. Masya Mohon Allah. diterima dengan baik ya. Iya, jazakallahu khairan. Terima kasih kembali ya kepada para pemirsa atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita akan coba nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ica ya. Iya. Kayaknya masih kurang ya. Hah? Kalau bicara Islam tuh sejam 2 jam tuh nggak akan cukup. Betul. Ya, betul ya. Baiklah kalau begitu kita tutup acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi